Selamat malam hadirin sedama, yang mulia Biku Sangha, yang luhur, Samanera atas silani, yang terhormat Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama. Sotiotu Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di acara Dhammasakaca Online yang hari ini kita masuk edisi khusus yaitu Masa Wasa dengan tema pengembangan diri melalui mindfulness meditation berlandaskan jalan mulia berunsur 8. Perkenalkan dulu, nama saya Herman Sutanto sebagai moderator pada malam hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Harja Banyuwangi dan Wihara Dhamma Meta Jember. Acara ini juga dapat disaksikan secara live melalui YouTube channel Dhamma Meta Jember. Acara Dhammasakaca Online pada malam hari ini kita memasuki sesi kedua episode ke-81. Dan pada malam hari ini kita mengundang narasumber yang mulia Bante Sri Subapanyo Mahatera. Mandami Bante, selamat malam. Ya, pada malam hari ini judulnya adalah Dana Landasan Pengembangan Batin. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan dulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah petunjuk partisipan, kemudian pembacaan Dhammapada, dilanjutkan dengan nama Karapata, permohonan sarana, dan Pancasila. Kemudian ada profil singkat narasumber, pemaparan materi oleh narasumber, rangkuman oleh moderator, lagu Buddhis, dokumentasi, dan lanjutkan dengan tanya-jawab. Closing statement oleh narasumber. Kemudian patidana, nama Karapata, pengumuman, dan penutup. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan petunjuk bagi partisipan. Partisipan posisinya adalah on kamera. Acara berlangsung kurang lebih selama 120 menit. Partisipan dipersilakan untuk memilih posisi duduk yang sesuai. Nah, narasumber akan menguraikan materi dalam durasi 45 menit. Dan acara tanya-jawab dalam durasi 45 menit juga. Partisipan dipersilakan bertanya pada saat sesi tanya-jawab dengan raise hand atau via chat. Disampaikan ke operator pertanyaan. Partisipan hanya diperbolehkan mengajukan satu pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kota dengan pertanyaan singkat dan jelas sesuai dengan topik materi. Ya, baik, Rama Ramani, Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama. Acara kita mulai dengan perenungan pembacaan Dhammapada oleh Saudara Opi. Kami silakan Saudara Opi. Dhammapada Lokawaka Syair 177 beserta artinya. Nawe kadariyate walokang wajanti bala hawe napasang santitanang tiro cadanang anumodamano tene wasohoti sukhi paratha, yang artinya sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa,
Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati, akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Satu, satu, satu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Opi atas pembacaan ayat Dhammapadanya. Selanjutnya, Rama-Ramani Ibu Bapak serta saudara-saudari Dhamma, sebelum kita memulai acara Dhammasakaca Online, marilah kita bersama-sama bersikap anjali untuk memuji kepada Sang Tiratana. Saya akan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante. Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Yamahang wadami tang wadeta Ama Bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami.
Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Di saranang gamanang paripunang. Amabante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicaca. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Wadah ni sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Imani pancasika padani silena sukatingyanti silena ye. Amabante sadu sadu sadu. Ya, selanjutnya saya akan membacakan dulu profil singkat dari narasumber. Ya, yang mulia Subhapanyo Mahatera, Upasampada Biku tanggal 19 Juli tahun 1991 oleh Upajaya Yang Mulia Sukemo Mahatera di Wihara Jakarta, Dhammacakka Jaya Jakarta. Ketua Umum Sangha Nayaka Sangha Theravada Indonesia 2016 sampai 2021. Bante, tempat berwasanya di Wihara Mahawihara Buddha Manggala, Balikpapan. Yaitu demikianlah profil singkat dari Bante Subhapanyo Mahatera. Baik, Rama-Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Bante Subhapanyo Mahatera dengan judul adalah Dana Landasan Pengembangan Batin. Ya, kami silakan Bante untuk memulai acara Dhamma Sakaca pada malam hari ini. Arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Danang dadantu sadaya silang rakantu sabata bawana pirata hontu. Berdanalah dengan keyakinan,
rawatlah sila setiap saat, gemarlah mengembangkan batin. Rama-Ramani, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini, untuk pertama sekali saya menyampaikan selamat malam dan salam Buddhis, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Wihara Dhamma Metta Jember, Wihara Dhammaharja Banyuwangi sebagai penyelenggara bincang-bincang Dhamma atau Dhamma Sakaca pada masa wasa, dan secara khusus, kalau tidak salah, ya untuk para biku Sangga Theravada Indonesia. Biara keduanya dapat memberikan kesempatan kepada banyak orang, terutama kepada para biku untuk secara bergantian menyampaikan, ya kita berbicara mengenai dana sebagai pengembangan batin. Nah, terkait dengan acara bincang-bincang Dhamma ini, apalagi tadi saya baca juga ya di posternya, jadi terkait tema sentralnya adalah pengembangan diri. Satu hal yang sangat penting, ya kita semua memang harus bisa ya berupaya bagaimana membuat pengembangan diri bagi diri kita ya melalui cara ya apapun juga ya. Kalau dikatakan tema sentralnya adalah mindfulness melalui landasan pada, jadi tema sentral dan subtemanya ya yang kita bahas adalah berdana. Nah ini sangat relevan atau ya korelasinya itu sangat terkait sekali. Nah, dana yang kita pahami adalah sebagai alas bagaimana kita bisa memberikan manfaat dalam hidup kita. Tentu tidak sulit kita memberikan manfaat kepada orang lain, berbicara kepada orang lain. Memang ini mulia, ya dengan alasan apapun. Ya alasannya agar supaya bisa meringankan penderitaan orang lain atau makhluk lain. Ini memang tujuan daripada berdana yang memang ya benar, ya sesuai bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Karena sering kita katakan bahwa dengan kita membahagiakan orang lain, kita juga akan berbahagia. Apapun yang kita berikan, apakah sejauh yang kita berikan berupa ya kita memberikan manfaat kepada makhluk lain, ini memang ciri dari ya syukur kita bisa memberikan materi ya berupa bantuan, makanan atau sembako atau obat. Tapi setidaknya yang lain juga penghiburan misalnya pada
banyak orang, karena kita juga ya mendengar di sana sini ya banyak orang yang ketakutan, yang kecemasan. Nah, itu adalah butuh penghiburan. Orang lain di sekitar kita butuh diyakinkan. Nah, ada yang ingin memberikan segalanya atau semuanya kepada orang lain. Nah, tapi berbicara memberikan manfaat, sesungguhnya apa yang kita berikan itu adalah milik kita yang sebenarnya. Maka seringkali kita mendengar ya bahwa memberi itu akan mendapatkan. Karena apa yang kita nanti akan kembali juga kepada kita. Nah, namun kita juga perlu berpikir dan melihat manfaat yang sebenarnya bagi diri kita sendiri. Mengapa? Karena kalau kita berpikir hanya memberi kepada orang lain, dan kita juga tidak berpikir bagaimana memberikan manfaat kepada diri sendiri, artinya bahwa apa yang kita berikan itulah sesungguhnya adalah kebajikan, seperti halnya kita menanam benih yang unggul di tempat yang subur. Nah, benih itu tentu akan tumbuh menjadi pohon yang tumbuh besar dan nanti akan berbuah. Nah, ketika kita juga melihat manfaat untuk diri sendiri, maka ketika kita membantu pada siapapun, seberapa bantuan kita, nanti tidak akan terjadi penyesalan. Nah, banyak orang berbuat baik, ya. Tetapi kadang-kadang ya tujuannya itu hanya ingin menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, tetapi melihat manfaat kebajikan untuk dirinya sendiri atau demi diri sendiri, biasanya orang kecewa. Nah, ini yang seringkali orang ya sudah ya banyak berbuat baik sana sini kecewa, lalu orang itu ya seakan berhenti, tidak melakukan kebaikan lagi, atau kemudian seseorang itu tidak meyakini akan kebaikan dan buah daripada kebaikan-kebaikan itu sendiri. Nah, dalam kebiasaan biasanya berdana kepada para biku, sangga di wihara. Itu yang paling sering dilakukan, ya, apalagi pada masa wasa, ya, para biku ini tidak kemana-mana sehingga akan mendapatkan usia panjang. Kalau memberikan kebahagiaan akan mendapatkan kebahagiaan. Karena memberikan kekuatan maka dirinya juga mendapatkan. Nah, ini sebagai manfaat yang dapat dipetik langsung ketika seseorang melakukan perbuatan baik. Tentunya ya kalau itu berbuat baik di wihara, tentunya dengan penuh hormat dan senantiasa berlaku santun, sehingga akan memberikan nilai kebaikan yang besar, ya, semestinya begitu. Nah, dalam Dakina Vibhaga Sutta itu lebih rinci lagi dijelaskan bagaimana berdana, ya, dengan secara ya urut, ya, secara jelas pada zaman Sang Buddha, ya, di mana pada masa itu Mahapajapati Gotami mempersembahkan jubah
yang tadinya mau persembahkan kepada Sang Buddha, lalu kemudian Sang Buddha mengatakan Guru Agung Sang Buddha ya. Lalu ya perdana prasangga ini menjadi penting karena sangga sebagai sangga mulia pada zaman itu zaman Sang Buddha dan juga pada masa zaman berikutnya ya zaman sekarang atau sampai yang akan datang. Tetapi Sang Buddha juga menyatakan bahwa dana para pribadi sebagai dana yang memiliki nilai ya Sang Buddha sendiri, para arahat, para ya Arya Pugala yang mencapai arus ya dan mencapai hasil paga dan pala ya, seperti para yang bukan dari kelompok ajaran sendiri, artinya dari kelompok yang lain lah, itu apabila seseorang itu juga mendatangkan manfaat yang besar sampai dana yang terkecil lagi pada orang biasa, bahkan berdana kepada orang tidak bermoral dan berdana kepada binatang sekalipun hanya sisa-sisa dari nasi yang butiran di mangkok yang diberikan kepada mereka yang berada di kolam atau di sungai, makhluk-makhluk itu ikan atau segala macamnya itu juga tetap memberikan manfaat. Dan dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan batin, artinya bahwa dana yang dilakukan itu adalah demi manfaat untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ya, demi manfaat untuk dirinya sendiri, bukan demi orang lain. Jadi kalau kita berbuat baik, kenapa? Ketika ya katakanlah si A memberi pada si B, si C, ya si A ini, maka bukannya yang dilihat si B atau si C, tetapi orang melihat si A-nya sebagai pemberi. Yang punya nama, ya, yang punya nama yang dipuji adalah si A sebagai pemberi, bukan si penerima, si B atau si C. Itu artinya bahwa ketika kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain, kepada sangga, kepada orang suci, makhluk suci, orang biasa, bahkan orang tidak bermoral, bahkan binatang, itu yang mendapatkan manfaat adalah diri seseorang itu. Ya, itu juga disyukuri. Siapa yang tidak bersyukur? Ya, semua orang senang ketika mendapatkan pemberian. Orang bahagia ketika mendapatkan hadiah. Sungguhnya adalah menambah, yaitu menambah kebaikan, menambah jasa. Nah, di sini memberi tidak hanya ya sekedar memberi, tapi memberi dengan penuh keyakinan, memberi dengan penuh ketulusan. Kita memberi sesuatu yang baik. Ya, seseorang bisa merasakan manfaatnya atau tidak, ya, itu ya tergantung. Karena ya ada yang begitu, sudah diberi nggak senang. Bahkan kadang-kadang ya menuntut gitu lebih banyak, itu artinya kan tidak senang, tidak bersyukur gitu. Jadi tentunya antara pemberi dan penerima ya
pemberi inilah yang mendapatkan manfaat lebih besar untuk pengembangan batinnya sendiri. Sejauh memberi itu dengan tujuan untuk apa? Untuk pengembangan batinnya sendiri, untuk meluhurkan batinnya, bukan memberi dengan tujuan untuk sekedar apa? Dapat pujian, untuk bisa dapat penghargaan, untuk bisa dapat nama. Nah, yang kayak gini, ini dikatakan dalam bahasa Pali hina dana. Artinya dana yang nilainya kecil, bahkan dikatakan ya dana yang sifatnya rendah. Apabila berdana hanya sekedar untuk mendapatkan pujian, keterkenalan, kemasyhuran. Tapi bagaimanapun juga bisa memberi itu sudah sangat bagus sekali. Karena sesungguhnya ya tidak semuanya orang itu juga gemar memberi. Memberi ya untuk mendapatkan ya tadi keterkenalan, nama harum dan lain-lain dan sebagainya ya. Atau ada lagi yang memberi orang itu supaya mendapatkan lebih banyak. Dia memberi tapi mendapatkan lebih banyak. Itu namanya apa? Itu namanya nyogok. Jadi supaya orang lain itu nanti ya memberi lebih banyak, maka dia memberi dan memberi. Jadi memberi hanya untuk pancingan ya, supaya orang lain itu nanti memberi lebih banyak atau si pihak pemberi itu bisa mendapatkan lebih banyak dari apa yang dia katakanlah sokok sana sini ya barangkali ya, atau untuk kemudahan, lalu kemudian itu memberi bukan dengan tulus, tapi memberi ada pengharapan untuk mendapatkan yang lebih besar atau kemudahan atau kelancaran. Nah, biasanya begitu. Nah, tentunya memberi yang untuk manfaat demi diri sendiri, manfaat dari memberi ya memang bisa dirasakan ya secara langsung, yaitu di alam sorga. Nah, memberi dengan tujuan untuk landasan pengembangan batin ini agar supaya kita bisa mencapai maga, mencapai jalan ya menuju arus apa? Arus pencapaian menuju kesucian atau pala atau hasil atau untuk tujuan yang tertinggi nibbana. Jadi kalau kita memberi ya untuk memberikan manfaat diri sendiri ya tentu saja ya memberi itu untuk bisa mencapai ya pengembangan batin secara terus-menerus ya. Nah, tetapi dalam hal ini juga tidak hanya berdana saja, karena dana bukan satu-satunya melaksanakan sila dengan baik ya. Karena untuk mencapai ya kesucian ya maga, pala, nibbana itu tidak bisa dengan hanya berdana saja, sila saja nggak bisa. Nah, makanya harus dana sebagai landasan awal ya. Yang pertama sebagai dasar, kemudian mengembangkan sila ya, moralitas, apakah Pancasila Buddhis, apakah Atangga Sila, apakah ya sila-sila yang lebih tinggi yang dijalani oleh para samanera, oleh para biku. Nah, ini adalah dana sila sebagai landasan, dan antara dana dan sila ini kan saling mendukung
Makanya setiap perbuatan baik dilakukan. Maka ketika ada dana, ya, ada perbuatan berdana, warilah berdana atau dana apa misalnya, ya, maka di situ ada rangkaian yang lain, yaitu memperbaharui sila atau mungkin pembacaan parita. Jadi dana, lalu sila. Jadi dana bukan satu-satunya. Memang dana ini sebagai landasan dasar, ya, pengembangan diri, pengembangan batin, yang tentunya apabila dana ini dilakukan dengan tujuan untuk, ya, mengikis kekikiran, mengikis keserakahan, mengikis kebencian, ya, agar lingkar sangsara tidak tahu. Nah, inilah bekal dana, sila, dan melatih bawana, di mana kita terus mengembangkan nilai-nilai luhur itu, batin yang lebih luhur, ya, yang lebih tinggi, ya, di mana kita satu saat, ya, bisa tercapainya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini bukan tujuan, tapi kebijaksanaan ini adalah satu capaian luhur yang disampaikan. Kalau dia bertindak ya dengan bijaksana, artinya bertindak dengan bijaksana, melakukan sesuatu, ya, tanpa diikuti oleh keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, ya. Tapi, ya, melakukan itu dengan tujuan memberikan manfaat bagi diri sendiri untuk pengembangan yang lebih tinggi lagi. Demikian berpikir dengan benar, berpikir, ya, bebas dari pandangan salah, ya, dan juga menghapus atau memberantas pengotor pikiran, ya, noda-noda batin, agar supaya, ya, batin menjadi lengang, menjadi lega, menjadi bahagia. Nah, keterbebasan dari pengotor pikiran dan lenyapnya noda-noda batin itulah kebahagiaan. Nah, banyak dikembangkan, maka akan tercapai kebebasan vibhuti, yaitu kondisi batin yang terbebas dari segala pengotor pikiran, ya, mencapai nibbana. Dan nibbana bisa dicapai dalam kehidupan sekarang. Dengan mengikuti jalan Arya berunsur 8. Tentunya kalau pandangan benar telah dikembangkan, maka pandangan benar selalu berpikir yang benar. Demikian ucapannya selalu terkondisikan yang benar. Tindakannya selalu mengarah pada hal-hal yang benar. Mata pencahariannya juga mata pelajaran yang benar. Daya upaya yang benar. Demikian juga perhatian dan sapurisa. Sapurisa adalah orang yang baik, orang yang berjuang, ya, untuk mengembangkan diri, mengembangkan batinnya dengan mempraktikkan ajaran Sang Buddha, menolong kepada siapapun juga. Dana dikembangkan dengan baik, sila dirawat dengan sebaik-baiknya setiap saat, ya, setiap saat rawat sila,
ya Pancasila Buddhis atau Atangga Sila dan sila-sila yang lainnya. Demikian juga mengembangkan bawana setiap saat. Nah, ini semua juga sebenarnya memberikan manfaat bagi diri sendiri. Karena itulah, ya, mari kita memulai dari diri sendiri. Setiap saat kita bangun, tidur, apa kira-kira yang kita pikirkan? Kalau kita bangun tidur, nah kita bangun tidur, ya macam-macam biasanya orang. Tapi kalau kita memang ya mau memulai untuk mengembangkan diri, mengembangkan batin, ya kita harus mulai dari keseharian kita. Ya, bangun tidur, kita buka mata, kita lalu kemudian berpikir, oh saya masih hidup. Nah, kalau kita masih hidup, masih punya kesempatan untuk melakukan apa saja kebaikan. Ya, dari kebaikan yang ya sederhana, buka mata dan berpikir yang baik-baik. Semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ini adalah pemberian. Kita memberi pada diri sendiri, kita memberi kepada orang yang lain juga. Lalu berpikir lakukan untuk memberikan manfaat demi diri sendiri, di mana apa sasarannya, ya kita membantu orang lain. Nah itu. Jadi pengembangan diri sesungguhnya adalah ya semua diawali dari diri sendiri, dan setiap saat kalau kita ya sisi hidup kita memperoleh rasa lega, rasa bahagia, ya tetapi kalau kita ya selalu mengisi dengan hidup yang ruwet, hidup yang penuh masalah, pertentangan, dan ya mempersulit diri sendiri. Karena itulah kita ya belajar dhamma dan praktek dhamma dari hal-hal yang sederhana, dari dana, ya, dari dana. Mulai dari dana dulu, dengan ya sebagai akhir ya barangkali pada disebutkan kapapitu sukang seti vipas senantiasa bergembira dalam dhamma yang telah dipaparkan oleh para Arya. Nah, ada syair lagi. Udakang hi nayanti netika, usukara namayanti te janang, darung namayanti tacaka, atanang damayanti pandita. Petugas air mengatur alur air, pembuat anak panah mengeluh, anak panah tukang kayu, meliuk kayu atau meluruskan kayu, para bijaksana menggeladi diri sendiri. Nah, meskipun kita ya mempraktekkan ya kebajikan bagi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, ya terutama saudara moderator, apakah masih mendengar? Masih Bante, tadi cuma memang Bante punya sinyal kurang stabil, jadi kadang hilang, kadang muncul Bante. Ini memang jadi kurang fokus ya bicaranya karena ini. Nah ini suara Bante jelas, ini ngomongnya jelas banget. Sudah bisa Bante? Kayaknya suaranya Bante hilang lagi. Mana ya? Ada yang bisa bantu nggak Bante di Wihara Bante?
baru jam segini anak-anak sudah pada ini. Oh. Oke. Ini sudah bisa nanti suaranya sudah mulai jelas. Bante sudah bisa, Bante suaranya masuk. Ya, Bantenya ketendang keluar. Ya, mungkin sambil nunggu Bante, saya coba nanti aja saya merangkum, saya lanjut ke acara berikutnya dulu. Ya, saya tambahkan mengenai dana. Jadi ada jenis macam pemurnian mengenai dana. Yang pertama, ya, pemberi yang memurnikan bukan pihak penerima. Yang kedua, pemberi bukan pemurni, tetapi pihak penerima yang memurnikan. Yang ketiga, bukan pemberi dan bukan penerima. Yang keempat adalah pemberi memurnikan, demikian juga penerima. Ya, yang pertama, pemberi yang memurnikan dana, artinya yang pemberi itu adalah orang yang baik, orang yang bermoral, orang yang memiliki kebijaksanaan. Pihak pemberi, pihak penerima mungkin tidak bermoral, ya, tidak apa-apa. Pemberian itu dimurnikan oleh pihak pemberi. Ada pihak pemberi tidak murni, dia bukan orang yang bermoral dan orang yang baik-baik. Tapi pihak penerima itu orang yang baik-baik, orang yang bermoral, orang yang bijaksana. Sehingga dana dimurnikan oleh pihak penerima. Nah, ada orang jahat memberi sama orang jahat. Jadi pihak pemberi dan penerima sama-sama tidak memiliki kualitas. Maka pemberiannya tidak dimurnikan dua-duanya. Itu artinya pemberian orang yang tidak bermoral, duanya tidak mendatangkan nilai kebajikan yang baik, yang besar. Nah, tetapi kalau pihak pemberi adalah orang yang baik-baik, orang yang bermoral, orang yang bijaksana, pihak penerima juga orang yang baik, orang yang bermoral, orang yang bijaksana, tentunya dana ini adalah dana yang sangat istimewa. Bahkan dikatakan kalau orang suci memberi kepada orang suci, maka pemberiannya ini pemberian yang istimewa. Memang dikatakan kiriya ama, tidak berakibat. Semuanya pemberian yang istimewa tidak mendatangkan akibat. Pemberian bagi orang-orang bijaksana dengan orang bijaksana. Nah, biasanya kita memberikan karena ada faktor apa biasanya pamrih, Tapi nggak apa-apa lah, karena orang hidup pasti ada pamrihnya, Siapa yang tidak punya pamrih, ada pamrihnya. Sudah bisa memberi aja sudah bagus banget, Orang bisa memberi, sudah berbagi, bagus sekali. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau sesuai dengan ajaran Buddha, memberi ini sedikit keinginan atau pengharapan. Yang memberi memberi.
Artinya memberi dengan tulus, ya memberi dengan apa ya? Ya bijaksana untuk mengurangi kekikiran, untuk mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian. Nah, itu tentunya pemberian yang tanpa lupa, dosa, dan amuh adalah pemberian yang nilainya besar. Ya. Nah, tujuan kita memberi tentunya untuk sekali lagi pengembangan batin. Oh iya, ada satu ya kisah sebagai penutup dah. Ya zaman dulu kan ya seperti batu rumah tangga ya Visakha sebagai donatur utama Sang Buddha itu kan ya selalu mensupport Sang Buddha dan para siswa. Jadi ya memberi dukungan dengan segala kebutuhan. Nah, karena para biku tanpa didukung oleh umat ya memang tidak bisa berkembang ya dan berlatih dengan baik. Nah, satu hal ya dalam cerita mengenai seorang ibu yang dari satu desa namanya Desa Matika. Makanya dikenal Ibu Matika Mata. Nah, ceritanya para biku sebanyak 60 biku setelah minta izin pada Sang Buddha untuk berlatih meditasi. Ya. Nah, setelah Sang Buddha memberikan izin, maka para biku pergilah ke satu desa di dekat gunung. Maka di sana para biku mempersiapkan berlatih meditasi di bawah pohon. Nah, sebelumnya bertemu dengan seorang ibu namanya Ibu Matika Mata, ya, karena dari desa Matika. Maka ibu ini ya bertanya kepada para Bante, Bante, apakah yang berlatih meditasi ini hanya para Bante saja atau umat-umat juga boleh? Lalu ibu ini ya dapatkan jawaban dari para Bante. Ya. Oh enggak, untuk semua siapa juga boleh berlatih meditasi. Kemudian ibu ini berlatih meditasi. Setelah mendapatkan bimbingan dari para biku yang berlatih meditasi di desa Matika itu, ya, di sebuah hutan dekat desa. Nah, Ibu Matika Mata karena memang ya memiliki batin yang sudah katakanlah matang ya, sudah matang kebajikannya, matang timbunan jasanya, maka dia berlatih. Dia ceritakan, ya Ibu Matika ini mencapai kesucian anagami. Nah, ketika melihat dengan kemampuan batinnya, karena selain mencapai kesucian anagami, Ibu Matika Mata punya supranatural, bisa melihat ya batin para biku. Nah, dilihat para biku ini kok dari 60 nggak ada yang telah mencapai tingkat kesucian. Lalu kenapa para biku tidak bisa mencapai tingkat kesucian? Lalu Ibu Matika Mata melihat dari satu sisi. Oh, kalau paramitanya cukup. Ya, simpanan kebajikannya cukup ya. Paramitanya dari kehidupan sebelum-sebelumnya cukup. Lalu kemudian dilihat dari tempatnya berlatih. Hutannya juga cukup mengkondisikan. Hutannya cukup bagus. Tidak ada masalah. Nah, bajikannya, lalu hutannya, lalu semangatnya, spiritnya cukup besar. Nah, akhirnya apa? Ibu Matika Mata melihat, oh, dari ini nutrisi, makanan, vitamin, apa lagi? Ya,
gizinya. Karena itulah Ibu Matika Mata diceritakan itu, lalu mempersiapkan makanan-makanan yang cocok yang disenangi oleh para biku itu. Akhirnya para biku dengan makanan yang cukup, ya cukup bergizi, cukup nutrisi, lalu kemudian ya cukup vitamin sehingga cukup untuk ini bekal berlatih ya. Semangatnya ada, tipuran kebaikannya aja sudah sebenarnya terkondisikan. Akhirnya apa? Nah, para biku diceritakan setelah ya mendapatkan suplai makanan, gizi dan kebutuhan secara fisik, kemudian mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, jadi ya itulah dana yang memberikan manfaat. Ya, jadi kalau saya lihat ya para umat nih sekarang dana makanan kepada para biku ini sangat ini sekali memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Ya. Yang sebenarnya bagi para biku juga memberikan manfaat. Maka sering dikatakan para bante ini kalau makanannya juga kurang gizi atau juga kurang nutrisi yang cukup vitamin, apalagi masa pandemi seperti sekarang, ya mungkin ya kekebalan tubuhnya juga menurun. Nah, untuk umat Buddha, ya di mana-mana, di mana ada biku berpuasa, tempatnya perhatian. Sehingga para bante tidak sampai kekurangan ya kebutuhan makanan, ya kesejahteraan. Kalau enggak, ya mungkin banyak yang sakit ya kalau pada masa pandemi seperti sekarang. Ya, juga umat bisa mendapatkan manfaat kebaikan. Ya, tentunya berdana makanan, minuman, ya, mendukung para biku pada masa puasa ini sangat, ya katakanlah beruntung ya umat. Karena banyak umat, ya di satu wiharanya nggak ada biku berpuasa. Nah, tapi kalau satu wihara ada biku berpuasa, ini kesempatan berdana pada para biku, mendukung kehidupan para biku. Sehingga kalau berpikir untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, bagi para upasaka tentunya ya menjadi kebahagiaan, ada kelegaan, ada kegembiraan, ada kesukacitaan bisa berdana kepada para biku punya kesempatan berbuat baik. Ya karena kesempatan sebenarnya ya ada ya setiap saat, tapi kesempatan itu akan tidak selalu ya mudah untuk dicapai ya. Ya seperti misalnya kalau berdana makanan para biku gimana jaraknya jauh ya, kesempatan ada tapi kan jarak jauh, tapi biasanya jarak jauh pun kalau kita punya tekad, punya semangat ya itu kenapa bisa ya? Nah, itu semua kembali pada diri sendiri, tekad berbuat kebaikan dengan penuh keyakinan, penuh kesungguhan, meyakini ajaran Sang Buddha, di mana dana ini sesuatu yang dapat menunjang pengembangan diri, pengembangan batin bagi diri sendiri. Harus mulai dari situ. Nah, kalau dana diberikan dengan baik, sila juga dilatih dengan baik, ya bawana dilatih dengan baik, kebijaksanaan akan berkembang dan seterusnya. Dan semakin bijaksana, dananya juga semakin baik. Silanya semakin baik, dananya semakin baik, silanya semakin baik terus ya terkait. Itulah praktek dhamma yang harus kita latih, kita ya kembangkan di dalam diri masing-masing. Ya ini saja barangkali sebagai tambahan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan saya minta maaf ini karena ternyata ya belum bisa ini terkoneksi, jadi harus pakai HP. Ya terima kasih, kembalikan lagi pada Upacarika Herman Sutarno. Ya, Anumodana Bante atas uraian damanya pada malam hari ini, walaupun ada gangguan sedikit, tapi tidak mengurangi ya uraian dhamma atau sharing dhamma Bante pada malam hari ini. Ya itu biasa Bante, kalau koneksi gangguan itu ya udah. Tapi kita berusaha untuk terus
mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Bante, walaupun tadi terputus-putus. Saya coba memberikan sedikit kesimpulan Bante dari uraian tadi Bante, memang ada sedikit terputus-putus. Ya, pada dasarnya dana itu merupakan satu landasan untuk pengembangan batin. Nah, seperti kita ketahui bahwa seperti contoh bangunan itu perlu pondasi, ya. Kalau kita membangun suatu bangunan itu perlu pondasi. Jadi kalau kita mau mendirikan bangunan, pondasinya itu perlu kuat. Nah, dana inilah salah satu pondasi kita untuk mengembangkan batin kita. Nah, tadi Bante mengatakan bahwa tema kita pada hari ini kolerasinya sama ya, karena pengembangan diri melalui mindfulness, meditation, berlandaskan jalan mulia berunsur 8. Nah, salah satunya adalah dana. Nah, dana ini pun harusnya kita kembangkan dalam diri kita sendiri, karena akan memberikan manfaat juga kepada diri kita sendiri. Apa yang kita berikan itu sebenarnya untuk diri kita. Ya, tadi juga Bante ada sedikit memberikan poin yang penting adalah gimana kalau kita memberikan dana itu harus sesuai dengan berdasarkan kesadaran. Jadi kita mengerti bahwa yang kita berikan itu akan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Nah, dengan kita menjalankan dana, maka itu sebagai awal kita mengembangkan batin. Kemudian kita juga harus memperkuat sila. Kalau umat awam kan Pancasila atau Atasila atau Dasasila. Nah, untuk para biku atau samanera kan silanya lebih banyak lagi. Nah, setelah kita silanya lebih kuat, lebih kokoh, maka kita bisa menggunakan bawana. Setelah bawana, maka kita akan lebih mempunyai pengertian yang benar. Tadi Bante bilang adalah kebijaksanaan. Untuk apa? Untuk mengikis kekotoran batin dalam diri kita, sehingga kita bisa mencapai pengembangan batin menuju tingkat kesucian atau nibbana. Ya, tadi Bante bilang bahwa nibbana itu bisa kita capai dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, kira-kira itu mungkin yang bisa saya tambahkan Bante, karena tadi mungkin sinyalnya ada putus-putus, nggak apa-apa Bante. Yang saya tangkap lagi tadi Bante terakhir luar biasa, bahwa dana itu diberikan dilihat dari siapa pemberi dan siapa yang penerimanya. Nah, kalau misalnya pemberinya memiliki moral yang baik, orang baik, silanya yang baik, walaupun yang diberi bukan orang baik, maka itu dana itu disempurnakan oleh dirinya sendiri. Atau sebaliknya, yang memberi bukan orang baik, tapi yang menerima adalah orang baik, maka yang menyempurnakan dana itu menerima. Ya, ada 4 tadi Bang. Dan atau yang sama-sama moralnya kurang baik. Ya, kadang-kadang penjahat juga bisa berdana ya. Dan terakhir adalah yang lebih baik adalah yang memberi dan menerima sama-sama sila moralnya baik. Itu lebih luar biasa hasilnya. Ya, kira-kira tadi yang sampaikan oleh Bante. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mungkin dari Rama-Rama nih Ibu Bapak yang ingin bertanya bisa disiapkan dulu di kolom chat atau nanti bisa lewat raise hand. Kita masuk ke acara berikutnya adalah lagu Buddhis yang akan dibawakan oleh Friska Arianti. Untuk Friska Arianti kami silakan dengan judul lagu adalah Tegar. Silakan Friska. Selamat malam, nama budaya. Malam. Nama budaya. Semuanya Romo Budaya, Bante. Malam ini Friska mau mempersembahkan dana lagu berjudul Tegar yang dinyanyikan oleh Vanessa Halkin. Ya, jadi semoga bisa dinikmati oleh Romo Ramani dan teman-teman sekalian untuk malam ini.
Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang, menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buahku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi, karena kau ada di sini. Tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku jamamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah pada waktunya. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku jamamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah pada waktunya. Dan takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Kan ku hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku jamamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah, segala yang terjadi indah pada waktunya. Namo Buddhaya, terima kasih. Ya, Namo Buddhaya Friska. Kita kasih tepuk tangan yang cukup meriah. Virtual aja ya. Luar biasa sekali suaranya Friska. Terima kasih ya atas sumbangan suaranya. Nanti kapan-kapan bisa sumbang lagi suaranya. Baik, Rama-Rama ini Ibu Bapak serta saudara sedama. Baik, selanjutnya kita masuk seksi yang ditunggu-tunggu, sesi tanya jawab. Ini tanya jawab ini lebih kita bisa menambah pengetahuan ya, yang mungkin masih ada pertanyaan yang kita ingin tanyakan. Apakah ada pertanyaan dari audiens, dari partisipan? Kalau ya, silakan. Silakan Saudara Opi bisa dibacakan. Baik, Sotiotu Bante. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Sila Paramita. Mohon izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama,
Apakah ada indikator dana yang dilandasi kebijaksanaan Bante? Yang kedua, ketika berdana, manakah yang sebaiknya dilakukan? Berdana dengan diniatkan terlebih dulu atau berdana secara spontan? Misalnya, ketika di jalan tiba-tiba bertemu pengemis, langsung membantu. Terima kasih, Bante. Baik pertanyaannya. Ya, saya bisa menangkap apa yang tadi ditanyakan, tapi kalau tidak jelas atau belum terjawab, kasih tahu ya, Pak Carika Herman Sutanto. Ya, Ya, sampaikan baik ya. Bante. Silakan Ya. Bante. Ya, silakan Bante. Ya. Begini, jadi secara bijaksananya, ya, faktor daripada dana itu kan kita harus lihat kalau pemberian berupa materi kan materinya ya. Materinya kalau kita memberi materinya itu apa yang dibutuhkan sama pihak penerima. Dan sudah tentu ya dikatakan waktu dana-dana yang bersih ya. Dana yang bersih itu kan dana yang dihasilkan dari cara yang benar gitu. Cara yang benar. Bukan dari cara-cara yang ya salah, misalnya uangnya hasil daripada ini mengambil milik barang orang atau dari mata pencarian yang tidak benar, ya kan? Nah, barangnya juga yang diberikan itu barang yang terbaik, ya, barang yang memang dibutuhkan. Nah, itu faktor daripada barang, ya. Nah, faktor daripada diri sendiri, tentu secara bijaksananya kalau kita memberikan, ya kita memberi dengan niat, ya, kehendak apa, misalnya tadi membantu orang lain, ya, menolong orang lain. Nah, tapi membantu menolong orang lain itu sebenarnya jangan kita berpikir untuk orang lain, tapi itu untuk diri kita sendiri. Artinya kebaikannya untuk kita sendiri. Jadi yang kita berikan itu tentunya kan milik kita, barang kita. Tapi sebenarnya kita memberikan materi, barang kita berkurang, tapi kita bertambahnya kebajikan atau timbunan jasa. Gitu. Nah, sudah tentu dengan kita melihat dari faktor ya materi, lalu kemudian diri sendiri ini penting, belum lagi lihat waktunya dan sasaran pihak penerima, ya, penerimanya siapa dan bagaimana. Ya. Nah, tentunya itu menjadi ya katakanlah sempurna ya dari pemberian dari pihak pemberi itu, ya. Nah, kalau seperti tadi disebutkan ya misalnya ada pengemis, ya pengemis. Kita melihat pengemis di pinggir jalan kelihatan kasihan. Nah, ada rasa belas kasihan. Karena kita terbiasa mengembangkan meta cinta kasih. Karena begitu kita ya melihat orang lain yang membutuhkan, yang menderita, kita menjadi timbul rasa belas kasihan. Nah, kita memberi. Nah, apakah pengemis ini salah satu sasaran yang tepat atau objek orang yang memang patut menerima? Nah, inilah yang di sini kita perlu selidik. Kita kadang-kadang melihat ya apa yang kita lihat dengan mata daging kita ini ya bukan yang ya sebenarnya. Makanya sekarang ya ini di kota-kota besar kan ini ya dilarang kan pengemis, karena ternyata pengemis itu hanya sebagai pekerjaan, ya sebagai pekerjaan. Dia tidak benar-benar miskin.
secara materi. Kalau miskin batin barangkali ya. Tapi miskin materi mungkin tidak, karena ternyata ya seorang pengemis pendapatannya lebih besar daripada ini cleaning service atau pekerja bangunan. Nah, itu salah satunya ya. Nah, makanya ya memberi juga dengan bijaksana. Ya bijaksananya, apalagi pemerintah juga memberikan larangan tidak boleh memberi kepada pengemis, karena pengemismu ternyata itu adalah sebagai oknum-oknum pekerja karena malas. Nah, saya kira ya bijaksananya bagaimana? Ya kita sendiri tentunya harus berpikir ya sasaran atau objek yang lain barangkali lebih tepat. Saya kira itu ya. Kalau tadi dikaitkan dengan pengemis, ya sekalipun kita punya hati ya untuk memberi, tapi memberi juga harus memberi dengan tepat sasaran. Saya kira ini penting juga. Selain materi, kehendak kita memberi, lalu kemudian juga sasaran atau objek yang menerima, yaitu pihak penerima. Saya kira ini. Ya, Bante. Terima kasih Bante atas jawabannya. Dari Sila udah cukup ya Sila. Nah, mungkin tadi saya perlu sedikit kasih tambahan Bante. Ya, tadi kalau kita memang kalau memberi itu harus lihat dulu yang menerima ya Bante. Ya, kalau kita melihat kasus, ya kan begitu ya kasusnya. Iya Bante. Tapi kalau misalnya gini Bante, kalau kita mau bantu orang ya Bante, dia mau pinjam uang. Nah, kalau pinjam uang kan perlu lihat juga Bante, apakah memang dia betul-betul perlu atau hanya pinjam uang untuk keperluan apa, kan kita nggak tahu Bante. Nah, itu juga perlu bijaksana Bante. Kalau misalnya kita hanya berpikir ya udah saya mau nolong aja dah, nanti uangnya mau dipakai apa ya urusannya, itu kira-kira gimana Bante? Ya, kalau sebenarnya kita punya kelegaan tanpa berpikir panjang, ya spontanitas. Ya, tadi ada pertanyaan spontanitas ya. Ya, spontanitas. Jadi ini disambung betul dengan pertanyaan ini. Saya kira kalau spontanitas ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa spontanitas. Jadi berdana spontanitas ternyata ya di dalam Dhamma itu penjelasannya itu nilainya lebih unggul kalau kita memberi secara spontanitas itu. Ya karena spontanitas kan kita tidak mikir-mikir panjang ya. Mikir panjang, iya tidak. Kasih tidak begitu. Ya. Jadi tidak ada keraguan, jadi lebih murni spontanitas. Nah, kadang-kadang memberi spontanitas itu juga kalau dilihat dari sisi akibat itu jauh lebih baik ya. Kalau kita berdasarkan spontanitas. Ya. Makanya ketika kita mau berbuat baik, kalau kita misalnya berpikir berbuat baik, kenapa enggak? Begitu berpikir berbuat baik langsung. Spontanitas, berbuat baik langsung. Tetapi begitupun kita harus memiliki pemahaman. Pemahamannya apa? Ini demi saya, bukan demi orang lain, gitu lah. Yang seringkali kan kita memberi demi dia, kasihan dia, kita memberi demi dia. Nah, setelah kita membantu orang lain demi dia, ya, secara tanpa kita sadari, lalu kita berpikir, ketika kita butuh, kenapa dia nggak bantu kita ya? Kenapa dia sikapnya sama kita begitu ya? Padahal kita sudah baik. Saya kan sudah baik sama dia. Kenapa dia nggak baik sama saya? Kenapa dia kok berubah? Nah itulah. Karena selalu kadang mengaitkan dengan apa yang kita lakukan. Yang lalu. Padahal sebenarnya yang lalu ya sudah berlalu, kebaikan yang lalu. Ya. Dan kita memberi harus siap dengan kenyataan, siap dengan perubahan. Ya kadang-kadang ya kita memberi sama si A belum tentu si A membalas kepada kita. Kita memberi kepada B belum tentu si B berbalas kepada kita, kan belum tentu. Karena apa? Karena ya memang situasi dan di lain hal kan tentu saja tidak bisa selalu bisa
berbuah langsung ya, berbuah langsung dari pihak yang kita membantu kita. Ya, betul. Ya, saya kira ini saja. Ya, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, tadi mungkin gini, Bante. Kan tadi kalau kita berdana belum tentu kan langsung terima buahnya, Bante ya. Karena kan secara dhamma sebenarnya kan kita memberi itu ya nantinya kan juga walaupun kita nggak minta kan pasti juga akan berbuah karma baik toh ya, Bante ya. Tidak perlu harus. Nah, ini Bante kan ada cerita Bante waktu zaman Sang Buddha bahwa kalau dana itu langsung begitu dia melakukan berdana langsung berbuah karena yang dia danakan tuh langsung sama Sang Buddha. Itu berbuah langsung Bante. Yang ceritanya kalau zaman dulu kalau orang India itu kan dia pakai kain kalau mau kuat kan pakai kain gitu seperti baju. Nah, pada saat itu kan ada suami istri yang dia hanya punya satu kain untuk keluar ke rumah. Nah, ternyata waktu itu suaminya yang keluar bertemu dengan Sang Buddha dan dia berikan memberikan kain bajunya berdana kepada Sang Buddha. Nah, pada saat itu dia berteriak berkatakan bahwa saya menang. Artinya dia menang untuk melawan egonya karena dia hanya punya satu baju yang dia harus danakan kepada Sang Buddha. Nah, waktu itu raja kan melihat Bante bahwa ini kenapa dia berteriak seperti itu. Kemudian ditanya kan. Nah, setelah dia lihat seperti itu, akhirnya raja memberikan lagi langsung kain yang banyak kepada dia dan dia pun langsung mendanakan juga yang diberikan sama raja kepada Sang Buddha. Nah, akhirnya dia malahnya dapat banyak dari raja dan juga dijual sama dia sebagian untuk dapat uang. Nah, itu berarti kan dia begitu berdana langsung mendapatkan hasilnya, Bante. Kalau zaman sekarang kan seperti itu kan susah, Bante, untuk dapatkan seperti itu. Kira-kira gimana, Bante? Ya, baik. Jadi ya itu kan ya kisah ya di masa dulu. Jadi saat itu juga apalagi dia danakan lagi makanya langsung berlipat-lipat. Ya, cerita hal yang sama kan ini kalau nggak salah si punya ibu dari utara itu yang berdana pada Bante Sariputta ya hanya satu roti nasi saja dia menjadi orang yang paling kaya. Iya. Paling kaya di mana? Di Rajagaha atau di ini? Kosala. Budak punya itu namanya, si budak punya. Ya, jadi itu karena berdana kepada orang suci. Bante Sariputta baru keluar dari meditasi Nirodha Sati, yaitu dari pencapaian yang tertinggi dari meditasi, makanya bisa berbuah dalam waktu yang sangat singkat. Ya, sangat singkat. Makanya salah satu berdana para orang-orang suci ya. Pada zaman Sang Buddha, maka itu bisa mendapatkan akibat ya buahnya bisa dinikmati langsung. Tapi Sang Buddha mengatakan bahwa ya dalam urutan berdana kenapa Sang Buddha meminta Mahapajapati Gotami untuk berdana para sangga karena sangga adalah bukannya pribadi ya, tidak mengenal favoritisme, tapi sangga itu adalah perkumpulan. Oleh perkumpulan mulia, makanya ya lebih besar lagi, ya lebih besar dan kebajikan yang bersembahkan pada sangga. Ya, saya kira ini saja. Ya, Bante. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Ya, mungkin. Baik, Bante. Untuk pertanyaan kedua dari Saudari Kristina.
Wandami Bante izin bertanya, bagaimana berdana yang benar, yang berlandaskan adosa, aloba, dan amoha? Mohon bimbingannya Bante, anumodana Bante, terima kasih. Ya, baik. Ya itu sudah benar. Kalau berdana berlandaskan adosa itu tanpa kebencian. Jadi dana kan biasanya dilakukan karena ada faktor cinta kasih kan, kasih sayang. Dasarnya itu ya, berlandaskan cinta kasih sayang. Nah, apalagi cinta kasih dan kasih sayang ini juga ya tanpa dosa. Sudah pasti ya kalau cinta kasih itu tanpa dosa. Ya. Jadi adosa. Tapi ada berdana karena benci. Karena marah ya. Karena marah, benci dia memberi. Ya, hasil akhirnya kayak apa ya tidak tahu. Tapi biasanya kalau ya sekalipun orang itu lagi marah memberi, ya memberinya mungkin dengan hati yang enggak nyaman, ya terbakar. Nah, alasan kalau mungkin enggak senang ya. Ada masalah biasanya begitulah, ada masalah. Tapi begitu membantu memberi pertolongan ya pada orang lain, ternyata ya dia senang, ya kita senang. Akhirnya malah ya jadi timbul nilai persahabatan atau saling bisa menghargai, saling bisa mencintai kembali, kan bagus juga. Karena kadang-kadang berdana itu memang membuat yang tadinya kaku menjadi cair. Ya mungkin awalnya itu waktu mau berdana kurang senang, katakanlah ya niatnya ya pupacetana ya, niat awalnya kurang senang. Ya, Rama-Ramani, Ibu Bapak, kita tunggu Bante ya. Mohon maaf ya, karena ini gangguan yang tidak diduga, masalah sinyal. Mungkin Bante di sana ada gangguan. Ya, Bante. Putus lagi, Bante. Ya sudahlah. Ya, kita akhirin aja, Bante. Ya, terima kasih banyak. Ya, Bante, oke, untuk tanya jawab kita akhiri dulu. Selanjutnya kita masuk ke closing statement aja, Bante. Untuk closing statement kami silakan, Bante. Ya, terima kasih. Ya, semoga ya dengan kegiatan bincang-bincang Dhamma masa wasa membawa manfaat pengembangan diri bagi setiap ya peserta ya yang mengikuti bincang-bincang Dhamma atau masa kaca ini, dan sekaligus memberi bagi dirinya untuk pencapaian ya batin yang lebih luhur, lebih tinggi lagi ya dengan berdana. Ya, Bante terganggu sinyalnya di sana. Nah, ini masuk lagi, Bante. Ya, Bante, sinyalnya Bante keluar masuk, Bante. Aduh, dapat kita lakukan pertemuan kita malam hari. Ya. Anumodana Bante atas uraian damanya pada malam hari ini. Ya, walaupun ada gangguan sinyal, tapi tidak mengurangi ya acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya adalah pelimpahan jasa atau patidana. Setelah kita bersama-sama melakukan satu perbuatan baik pada malam hari ini dengan mendengarkan Dhamma, dan nanti mungkin ada dana, kemudian kita juga menjalankan sila, tadi permohonan sila, minta sila dengan Bante. Nah, maka dengan kita sudah melakukan perbuatan baik ini, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan ini kepada almarhum atau yang berhubungan dengan karma kita, dengan leluhur. Semoga jasa kebajikan ini dapat diterima kepada almarhum atau leluhur kita. Silakan Bante untuk memimpin patidana, Bante. Icitang patitang tumhang kipamewa samicatu sabe purendiyata manicotiraso yata
Sabitiyo vivajantu sabarogo winasatu mate bawantu antarayo sukiti kayuko bawa abiwadana silesa nijang buddha pacayino cattaro tamma badanti ayuwano sukang balang punya sidani kata saya nayani kata nimete sansa bagino hontu santanan Pance kaca tuo karasang saranta bawa bawenya tangye pati taname anumodan tu tesayang ye cimang napa jananti dewa tesang nibetayung maya tinana punya nang anumodana hetuna sampai sata sada untuk awera sukaciwino kema patan japa pontu tesasa sijatang subah Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya kita tutup dulu acara malam hari ini dengan penghormatan kepada Tiratana. Saya akan membacakan nama Karapata dulu, Bante. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Baik, Rama-Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, marilah kita mengucapkan anumodana dan terima kasih kepada Bante Subhapanyo Matera. Saya akan membacakan Okasa Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Ya, terima kasih. Sadu Bante. Kurang minta maaf. Ya Bante, terima kasih juga dari kami dari panitia atas waktu dan kesempatan yang telah Bante berikan waktunya, walaupun ada gangguan sedikit Bante. Ya nanti mungkin kita ketemu lagi nanti bulan Desember. Sedikit banyak gangguannya. Gangguannya banyak. Ya oke, Bante stay dulu Bante ya. Nanti sekali gangguannya. Oke, kita lanjut. Ini stay dulu ya Bante. Saya mau kasih pengumuman dulu. Pengumuman untuk acara berikutnya bisa ditampilkan di slide. Bisa lihat slide dulu. Silahkan dari panitia untuk ditampilkan show slide-nya.
Ya, Rama-Ramani, Ibu Bapak, saya ingatkan kembali bahwa Wihara Dhamma Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi ini memiliki program selama masa wasa Sangha Theravada Indonesia. Kita akan mengadakan acara Dhamma Sakaca tiap hari Senin dan Jumat, dan setiap hari Rabu itu kita ada acara meditasi bersama secara online yang mulai bulan September nanti adalah pembimbingnya adalah Bante Satacito, dan mulai bulan Oktober nanti Bante Titayano Mahatera. Ya, saya harapkan Rama-Ramani Ibu Bapak bisa ikut latihan meditasi secara online dan Dhamma Sakaca online setiap Senin dan Rabu selama masa wasa sampai tanggal 20 Oktober. Ya, baik. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini Dhamma Sakaca online dengan Yang Mulia Sri Subapanyo Mahatera pada malam hari ini, dan semoga kita semua dapat memberikan manfaat atas Dhamma Desana yang telah diberikan. Semoga kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak disengaja, dan juga acara hari ini agak sedikit terganggu karena ada sinyal dari Bante. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam sejahtera kita semuanya, dan salam sehat dan selamat beristirahat. Sadu, sadu, sadu.